Hello sob semuanya, selamat datang kembali di konten yang kalian tunggu-tunggu, yang selalu kalian nikmati, yaitu konten serunya sepak bola bersama gua Nuno. Oke sob, sekarang gua hadir lagi setelah kemarin hari Minggu dan hari Senin gua nggak upload konten sama sekali. Mohon maaf sob, karena ada urgent acara keluarga, ngumpul-ngumpul udah keluarga ya, termasuk lagi sedang jarang-jarangnya saat ini, biasanya lebih rutin. Tetapi hari ini di hari Selasa ini semoga bisa upload konten sebanyak-banyaknya juga di bursa transfer. Sepak bola Eropa juga lagi seru-serunya, di pembahasan bola Indonesia juga nggak kalah seru. Oke sob, sekarang tapi gue mau bahas konten serunya sepak bola Eropa, yaitu membahas keseruan bursa transfer yang terjadi dari kemarin Jumat, Sabtu, Minggu mau gua rangkum sekarang, dan nanti sebagiannya lagi akan gua selesaikan lagi, akan gua upload lagi, akan gua sajikan di konten yang sesudah ini. Oke. Yaitu yang pertama, yaitu Højlund deal dipinjamkan ke Napoli. Højlund yang sempat mentereng lumayan lah bermain di Serie A sebelum ke Manchester United, sekarang dikembalikan lagi ke Serie A untuk untuk kembali mengasah naluri strikernya, untuk kembali mendongkrak naluri golnya, untuk kembali mempertajam insting strikernya. Dipinjamkan ke Napoli selama satu musim, dengan biaya pinjaman 6 juta euro. Tetapi ada ketika Napoli nanti memang tertarik dengan Højlund di akhir musim, bisa untuk dijadwalkan di bursa transfer selanjutnya, bisa untuk mempermanenkan Højlund dengan opsi pembelian di akhir musim tuh, biaya 44 juta euro. Højlund juga bisa didaftarkan menjadi striker Napoli di ajang Liga Champion. Oke sob, ya untuk kepergian Højlund sekarang ya gue setuju aja sih sama ketika Højlund emang ibaratnya magnet tuh udah sudah nggak nempel, sudah ibarat ini udah nggak relevan. Emang jalannya Højlund kayaknya nggak cocok juga gitu di Manchester United ya. Walaupun sekarang dengan opsi pinjaman, siapa tahu di opsi pinjaman itu Højlund bangkit menunjukkan karakter yang bagus, yang solid. Why not? Kenapa tidak? Saat kembali ke Manchester United, jadi Manchester United nggak jadi jual misalkan, tetapi untuk saat ini, untuk sekarang ini ya udahlah, segera nggak apa-apa Højlund untuk keluar dari Manchester United, pergi dari Manchester United sementara waktu. Oke. Dari yang berita selanjutnya yaitu Xavi Simons yang di konten gue yang sebelumnya gue bahas tentang isu transfernya. Dia didekatkan oleh dua tim London antara Chelsea dan Tottenham Hotspur, dan gue menjawab untuk gue pengennya dia ke Chelsea, tetapi sekarang dia berlabuhnya ke Tottenham Hotspur. Ya kalau di Tottenham Hotspur emang peluang untuk masuk starting line up regulernya ya emang lebih besar jauh sob gitu, dibandingin Chelsea. Kita tahu Chelsea sekarang lagi mendatangkan banyak pemain, menumpuk banyak pemain, dan ya lo satu pemain nggak membuktikan aja, lagi day off ya langsung di-cut, lu bisa langsung digeser. Tapi kalau di Tottenham Hotspur, Maddison aja lagi cedera kan, terus kepergian Son, dia perlu pemain-pemain kreatif, butuh pemain yang punya otak lebih untuk menyuplai, untuk memikirkan serangan, dan ada di diri Xavi Simons. Tentu saja cukup baik Xavi Simons, dan sekarang dia berlabuh di Tottenham Hotspur. Ya penasaran sih, gue pengen melihat penampilan dia bersama Tottenham Hotspur. Xavi Simons pertama kalinya kan dia di Liga Inggris ya, masih muda juga, masih jauh juga, dan dibeli Tottenham Hotspur dengan harga 60 juta euro. Ya gue bilang masih termasuk kemahalan sih sob. Oke. Tetapi ya good luck buat Xavi Simons di klub barunya Tottenham Hotspur. Yaitu berita selanjutnya yaitu
Jackson Martinez akhirnya benar-benar berlabuh ke kubu Bayern Munich setelah tarik ulur maju nggak jadi ya gitu aja. Udah hampir batal jadi batal lagi ya jadi lagi, sekarang udah benar-benar fix dia kayaknya tuh menginjakan kaki di Allianz Arena gitu kan. Tetapi dia pergi dengan status pinjaman terlebih dahulu selama 1 musim dengan biaya peminjaman tuh kurang lebihnya 15 juta euro, dan nantinya bisa apa ya, bisa dipermainkan, dibeli oleh kubu Bayern Munchen. Kabarnya sih juga langsung pengen dikontrak 5 tahun oleh Bayern Munchen. Tetapi apa namanya, ya nanti Bayern Munchen mau menebus kontrak klausulnya, nggak tahu jadinya gimana, nanti kita ikutin terus saja perkembangan dari Nicolas Jackson. Cuman kan Nicolas Jackson ini termasuk apa ya, striker yang penuh drama transfer juga. Dia mau kemana, Manchester United lah, dia mau ke sini lah, mau ke situ lah, akhirnya dia ke Bayern Munchen. Ya kalau ke Bayern Munchen bisa bergantian sama Harry Kane. Harry Kane kan kita tahu juga udah memasuki kelompok berumur ya, masa apa ya, masa topnya lah, udah mau habis ya. Kalau bicara di Liga Jerman kayaknya Jackson Martinez bisa lah membuktikan lah, dengan skill yang saat ini makin bisa berkembang, kemungkinan iya gitu ya. Good luck buat Jackson Martinez. Oke. Untuk berita selanjutnya itu Rabiot berlabuh ke AC Milan San Siro dengan biaya transfer ke Olympique Marseille 10 juta euro ya. Kalau berbicara dengan Rabiot sekarang ya sebetulnya kurang serk juga, kurang setuju juga gue dengan Rabiot. Masa prime udah turun, udah lewat jauh, tetapi masih bergabung dengan Milan ya. Berapa sih dia umurnya sekarang? Lupa gue. Ya jadi berlabuhnya pemain-pemain tua lagi tuh, Modric ya, tapi Rabiot sih kan belum setua Modric lah ya. Tetapi ya udah kurang lah, udah menurun lah dari dia dulu di Juventus akhirnya pergi ya, udah drop lah menurut gua Rabiot. Tapi ya kalau secara pengalaman ya lumayan sih, tetapi nggak yakin bakal seperform seperti musim-musim berikutnya, musim-musim terdahulunya gua. Oke. Yaitu berita yang selanjutnya, yaitu drama transfer akhirnya selesai dari pemain yang bernama Isak. Kalau kalian mengikuti konten-konten gua di beberapa 2 pekan yang lalu, sepekan yang lalu, 3 pekan yang lalu, gua udah ngomong kalau Isak sih sebaiknya dilepas aja. Dan baru tuh selesai pertandingan Newcastle melawan Liverpool melawan Newcastle yang kemarin, baru tuh isu transfer Isak mencuat lagi. Kabar transfer Isak muncul lebih hangat, lebih hot lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Kan udah disebutkan kalau Newcastle ingin Isak, tetapi ini menahan Isak lah, melakukan segala cara apapun, dan akhirnya sekarang lepas juga, pergi juga Isak dari kubu Newcastle. Gua apapun yang alasannya, gue terima kasih banget untuk kubu Newcastle, karena emang pemain ini udah nggak pengen main di Newcastle, udah pengen mainnya, otaknya udah bercampur emosi, udah bercampur pikiran, otaknya pengen segera bermain di Liverpool, udah segera pengen pergi dari James Park ya, Stadion Newcastle ya, apa ya, gue salah ya kalau nggak salah itu. Udah pengen main di kubu Anfield, udah pengen berseragam merah Liverpool, udah pengen bermain di Liga Champions bersama Liverpool, udah pengen meraih banyak gelar bersama Liverpool. Ya dari awal, dari dulu masih rumit transfernya ya, gue udah setuju. Kalau gue udah bilang kalau Isak sebaiknya pindah aja ke Liverpool, gue udah setuju banget kok itu, walaupun gue bukan fans Liverpool ya. Oke. Dan Isak pergi dengan 130 juta euro.
Dan 130 juta euro ya dipermanenkan. Ya udahlah, good luck Isak, semangat buat Isak. Lo jadi salah satu target man emang bagus saat ini kok. Oke. Terus Sunderland, kita ini gue nggak bahas semuanya yang ada di berita transfer ya, gue pilih-pilih sob ya. Tetapi ini menarik nih, Sunderland menarik ini mendatangkan pemainnya yaitu dari RB Leipzig, yaitu Getruida Lutzhard Gertruida ya, dari RB Leipzig, sebanyak pinjaman sebanyak 2,5 juta euro. Dan opsi pembelian di akhir musim yaitu 23 juta euro. Ini pemain tuh di gua main FIFA ya. Kalau lagi main yang apa namanya kayak ibaratnya Master League lah ya. Ya sering-sering gua pakai tuh kalau lagi main di tim-tim bawah, harganya nggak terlalu mahal juga. Terus lumayan bagus juga, lumayan kuat juga gitu kan. Dan si Sunderland ini mendatangkan Brobbey Bryan. Ini salah satu striker muda yang menjanjikan juga, asal Belanda, masih muda banget. Kalau emang nih pemain jadi, Sunderland nanti dari biaya transfer yang sekarang dia 20 juta euro plus 5 juta euro add-on, dia bakal untung banyak nih pemain. Kalau misalnya jadi bisa dijual 70 juta euro, 80 juta euro, bahkan 100 juta euro mungkin maybe. Tetapi cikal bakal jadinya ada, tinggal pemain ini apa ya? Pemain ini bener-bener klak, bener-bener pas, bener-bener dapat momentumnya apa enggak nih buat jadi. Kalau jadi nih Sunderland bakal nyayur nih nantinya. Gua setuju sih ke Brobbey bisa keluar dari mana sih dia klubnya sebelumnya, kalau nggak salah Ajax, terus bermain di Liga Inggris. Kalau dia bisa membuktikan lagi, mahal nih pemain, calon mahal nih harganya pemain. Terus Ederson keluar dari Manchester City karena dia udah dapat, Manchester City udah dapat kiper. Ya, udah dapat kiper. Nanti gue pengen bahas. Ederson resmi keluar dari Manchester City ke klub Fenerbahce dengan biaya transfer 15 juta euro. 13 juta euro, astagfirullahaladzim. Kita tahu Ederson emang udah nggak konsisten, sering banget apa ya, out position juga, sering banget lagi cedera juga. Semusim kemarin dia cedera juga, banyak cederanya. Terus musim kemarin udah mulai kelihatan banget nggak konsistennya ya. Apalagi Manchester City mendapatkan kiper yang wow, ya udahlah, ya layak lah Ederson pergi. Luis Openda dari RB Leipzig menuju Serie A, klub Juventus, yaitu dengan biaya transfer 40 juta euro. Nih Openda tuh striker apa, ibarat klub tuh bisa dikatakan kuda hitam, sering menggigit gitu, sering merepotkan gitu. Apalagi lawan tim-tim mantep, tetapi dia pergi ke Juventus Serie A sekarang. Ya kan Juventus juga kehilangan striker juga tuh. Strikernya tuh ke Tottenham, nanti pengen gue bahas juga di konten gue yang selanjutnya. Dan ya Openda ini kalau berbicara ke Juventus ya gue setuju sih, termasuk setuju. Oke. Lord Anthony kembali ke La Liga, ke klub Real Betis. Kembali lagi setelah musim lalu sempat dipinjamkan ke Real Betis, tapi kali ini deal transfer, deal pindah dengan biaya 22 juta euro plus 33 juta euro add-on, dan Manchester United akan mendapatkan 50%, setengahnya jika Anthony dijual kembali atau keluar dari Real Betis. Oke sob, untuk sekarang ini sekian konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy. Jika kalian menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Dan nantikan konten selanjutnya tetap pembahasan transfer di serunya sepak bola, pembahasan transfer Eropa, Liga Eropa, luar negeri. And see you sob, ingat sob, jaga kesehatan kalian, oke?